Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Maulana Koswara. Kebetulan dalam perkuliahan kali ini ada salah satu mata kuliah di semester sekarang, semester 5 tepatnya, yaitu mata kuliah yang cukup ikonik bagi kita gitu, yaitu mata kuliah budaya Sunda. Nah, ketika kita berbicara tentang budaya Sunda, kita tidak akan jauh terlepas dari bahasa Sunda itu sendiri. Kumaha damang, atas tuang teu acan, linggihna di mana gitu kan. Mungkin wis sareng saha, lah banyak sekali gitu teman-teman semua ya. Bahasa-bahasa yang memang sudah tidak asing lagi kita dengar gitu. Karena memang bahasa Sunda itu sendiri berdomisili di daerah Pulau Jawa, khususnya di daerah Provinsi Jawa Barat gitu. Nah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa ada 7 fakta menarik tentang bahasa Sunda dilansir dari kompas.com dan juga bo.grid.id gitu. Yang pertama itu adalah salah satu bahasa tertua di Indonesia gitu. Ternyata bahasa Sunda itu sendiri adalah bahasa tertua yang ada di Indonesia gitu. Karena bahasa Sunda itu terbentuk dari bahasa Melayu dan juga bahasa Polinesia gitu, yang dimana itu satu rumpun ras dari bahasa Austronesia gitu teman-teman semua. Nah, ternyata teman-teman semua, bahasa Sunda itu sudah digunakan sejak abad ke-14, yang dimana ditemukan di daerah Kawali, Ciamis. Karena memang Ciamis itu adalah termasuk dari secara geografis itu masih termasuk dalam provinsi Jawa Barat, dan memang apa yang tadi saya sampaikan bahwa bahasa Sunda ini memang sangat banyak sekali kita temukan di daerah Jawa Barat gitu. Ya mungkin khususnya di daerah Bandung, mungkin ya Cianjur, Bogor, Sukabumi, Tasik, ataupun yang lainnya gitu, daerah-daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk yang keduanya adalah memiliki penutur bahasa terbesar ketiga yang ada di Indonesia gitu. Ada sekitar 42 juta penduduk Indonesia yang berbicara menggunakan bahasa Sunda gitu. Itu menurut data 2018. Hal itu membuat bahasa ini menjadi bahasa daerah dengan penutur terbesar ketiga yang ada di Indonesia gitu, setelah bahasa Jawa gitu teman-teman semua. Nah, dan yang ketiga adalah memiliki 2 dialek. Karena bahasa Sunda ini memiliki 2 dialek, yaitu dialek H dan dialek non H, min H gitu teman-teman. Antara kedua dialek bahasa Sunda ini memiliki perbedaan hingga 60%. Dialek H umumnya dituturkan oleh hampir seluruh penduduk daerah Jawa Barat seperti Majalengka, Bogor, Tasikmalaya, Kuningan, Garut, kemudian Ciamis, Sukabumi, Subang, Purwakarta, Sumedang, Cianjur, Karawang, Bandung, dan Bandung Barat atau juga Cirebon gitu. Sementara dialek non-H itu umumnya dituturkan oleh masyarakat yang tinggal di desa Parangriang, Kecamatan Kadanghaur, Indramayu, dan serta daerah pesisir utara lainnya gitu. Nah, untuk fakta yang keempat adalah tidak hanya digunakan di Jawa Barat teman-teman semua. Bahasa Sunda memang merupakan bahasa asli suku Sunda, yang namun hal ini tidak berarti bahasa ini hanya dituturkan oleh masyarakat yang tinggal di daerah Jawa Barat saja gitu. Karena bahasa Sunda ini digunakan di banyak daerah teman-teman semua ternyata ya. Seperti Banten, itu kita sering sekali kan mengenal bahasa Sunda di daerah Banten. Juga daerah DKI Jakarta, ya mungkin karena banyak orang perantau mencari nafkah di sana gitu, di daerah Jakarta, makanya saya sudah tidak asing lagi ketika dulu waktu kerja di Jakarta mendengarkan bahasa Sunda gitu. Bahkan satu kerjaan dulu itu saya orang-orang Sunda itu semua teman-teman yang ada di dalamnya gitu, kebanyakan daerah Tasik gitu waktu itu, dan juga Jawa Tengah. Ya memang karena Jawa Barat dan Jawa Tengah itu tetanggaan, mungkin ada banyak berbaur di sana gitu teman semua. Terus Lampung, ya Bengkulu, hingga Sulawesi Tenggara teman-teman semua. Karena sebaran pengguna bahasa Sunda ini mengikuti persebaran masyarakat Sunda di seluruhnya yang ada di Indonesia gitu. Nah, untuk fakta yang kelima adalah memiliki aksara Sunda tentunya. Karena bukan bahasa Jawa saja yang memiliki aksara Jawa gitu. Pun bahasa Sunda pun ternyata memiliki aksara Sunda gitu. Yang dimana dulu itu aksara Sunda ini pertama kali ditemukan di dalam bentuk
coretan di atas batu gitu teman-teman semua ya. Karena aksara Sunda ini termasuk aksara Brahmi yang dimana diturunkan dari aksara Pali Palawa melalui aksara Kawi gitu teman-teman semua. Yang dimana artinya aksara Sunda dan aksara Jawa berasal dari satu rumpun yang sama teman-teman semua. Beberapa jenis aksara Sunda yaitu aksara Ngalagena, aksara Suara, aksara Angka, aksara Tanda Baca, dan juga aksara Rangken gitu. Dan aksara Ngalagena teman-teman merupakan bahasa aksara kuno yang memiliki 18 jenis aksara yang disesuaikan di dalamnya gitu. Huruf konsonan aksara Sunda itu adalah seperti K, A, E, Ca, terus ada Ta, ada Pa, ada Ya, ada Wa, ada Ga, ada Ja, ada Da, ada Ba, ada Ra, ada Sa, ada Nga, ada Nya, ada Na, ada Ma, ada La, dan ada Ha gitu. Dan ada Ha gitu teman semua. Nah itu mungkin ya memiliki aksara Sunda gitu. Dan yang keenam itu merupakan jati diri dari suku Sunda gitu. Karena memang ketika kita membahas tentang sebuah suku itu tidak terlepas dari bahasanya gitu teman-teman. Makanya suku Sunda ini menjadi jati diri dari sebuah suku, khususnya dulu suku Sunda gitu. Karena bukan hanya sekedar digunakan sebagai alat komunikasi, tapi juga menjadi jati diri bagi suku Sunda itu sendiri gitu. Sebab suatu bahasa adalah bagian dari identitas dari suatu bangsa atau suatu suku yang terbentuk dari kebudayaan dan dilestarikan secara turun-temurun gitu. Ya memang kalau melihat faktanya belakangan ini bahasa Sunda itu sudah jarang sekali kita dengar. Ya kalau misalkan di perkotaan itu memang cukup bisa dibilang wajar, tapi ini di daerah teman-teman semua. Ya misalkan karena kebetulan saya tinggal di kuliah di daerah Ciamis, ternyata orang-orang Ciamis, mohon maaf, karena kebetulan saya kuliah di daerah Cimahi, dan kebetulan Cimahi itu termasuk sebuah kota. Ternyata banyak sekali masyarakat di sana jarang sekali menggunakan bahasa Sunda gitu. Entah karena faktornya seperti apa, ya memang cukup disayangkan gitu apabila masyarakatnya itu tidak bisa melestarikan bahasa Sunda gitu. Nah, yang ketujuh, yang terakhir mengenai fakta yang menarik, yaitu adalah upaya pelestarian bahasa Sunda terus dilestarikan saja teman, terus dilakukan gitu. Karena upaya untuk melestarikan bahasa Sunda itu harus terus dilakukan. Salah satunya dengan pengajaran bahasa Sunda gitu. Sejak abad ke-20 sudah ada 2.200 buku pengajar bahasa Sunda yang diterbitkan dan sebagian besar dijadikan pelajaran di sekolah, atau kita biasa dengan kelompok mulok gitu ya teman-teman semua ya. Di sana ada bahasa Sunda gitu yang diajarkan. Itulah fakta menarik teman-teman semua mengenai budaya Sunda, khususnya untuk bahasa Sunda. Ya mungkin mohon maaf bila banyak kekurangan yang saya sampaikan, karena cukup menarik juga untuk dibahas, dan memang ini salah satu bentuk pelestarian budaya Sunda yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua gitu. Mungkin teman-teman semua bisa memperluas lagi mengenai budaya Sunda supaya budaya Sunda tetap terlestarikan untuk kemudian hari. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang hikmat, dan mohon ampun ketika penyampaiannya kurang santun. Jadikan setiap orang menjadi guru dan setiap tempat menjadi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.